عظيم الإفضاع والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق المفضل على كافة المخلوقات على الإطلاق وعلى آله مصابيح السنة الأعلام وأصحابه الباذلين أنفسهم لتوضيح الشرائع والأحكام وعلى سائر الأئمة المجتهدين القائمين بحفظ ناموس الدين. أما بعد. Yang Allah muliakan para jamaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, setiap ba'da subuh syahriyah bulanan, bulan yang Ahad yang ke-4, kita membuka kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Itu kitab khusus mengkaji tentang adab-adab menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, mengkaji Al-Quran, membawa Al-Quran, dan seluruh adab-adab akhlak kita dalam keseharian yang disusun oleh Abi Zakaria Yahya Syarifuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i, ulama yang sangat ma'ruf, satu-satunya yang bermartabat teratas, tertinggi, mentarjih aqwalu Asy-Syafi'iyah, aqwalu Syafi'i, maaf bukan Asy-Syafi'i, artinya ucapan pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i itu punya fatwa, pendapat-pendapat kaul qadim, kaul yang lama, dan kaul yang jadi yang baru. Kalau yang lama ketika beliau berada di Baghdad, Irak, dan kaul pendapat beliau ketika berada di Mesir. Jadi kedua fatwa pendapat itu yang paling banyak menjadi rujukan tarjih. Artinya pendapat Imam Syafi'i yang paling kuat bisa menjadi rujukan adalah kesimpulan daripada Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi yang kita pelajari ini. Jadi Imam Nawawi ini sangat ma'ruf. Di antara kitabnya apa yang paling besar? Syarah Al-Muhaddab 1 meter. Kemudian beliau mensyarahkan Sahih Muslim 1 meter. Wah, kalau kita mensyarahkan 1 meter soalnya. Mari sama-sama kita mengambil tabaruk, keberkahan kepada Rasulullah dan para sahabat tabi'in sampai ulama mutaakhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah وعلى أزواجه وآله وأهل البيت أجمعين والأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا لصاحب الكتاب، لصاحب المؤلف كتاب التبيان في آداب حملة القرآن لأبي زكريا يحيى بن شريف النووي الشافعي، ونفعنا به والمسلمين بعلومه وبعلوم جميع العلماء. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami.
Ya Allah, ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, dari segala gangguan tipu daya muslihat ya Allah, keluarga kami, anak kami ya Allah. Berikanlah keberkahan bulan kepada siapa saja ya Allah yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka ya Allah yang telah berkhidmat, istiqamah, ikhlas membantu perjuangan dakwah kami ini ya Allah. Anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kenapa kita harus baca Al-Fatihah? Itu penting. Karena ada yang membantah Al-Fatihah itu tidak untuk dibaca kepada dalam sholat. Ya, ini pendapat yang sangat-sangat keliru. Karena surah Al-Fatihah itu penting. Ibarat kita belum mendengar sesuatu, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, hanya Engkaulah ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, Engkaulah ya Allah yang menguasai hari pembalasan. Bayangkan setiap satu hari, satu malam Pak, kiamat itu kita ucapkan. Hari kiamat kita ucapkan Maliki yaumiddin, hanya Engkaulah ya Allah yang menguasai hari pembalasan. Coba hitung berapa kali kita mengucapkan hari kiamat. Begitu dekatnya kiamat itu, Allah sentuh hati kita hampir setiap sholat. Tak terhitung. Sholat wajib saja sudah berapa? 17. Belum lagi dikalikan berapa rakaat, belum lagi sholat rawatibnya, sholat sunnahnya. Maliki yaumiddin. Jadi kandungan surah Al-Fatihah itu berisikan tauhid. Sebelum kita mendengar apa saja, sebelum kita berhadapan apa saja, ketika kita awali dengan baca surah Al-Fatihah, di sana sudah terkumpul doa, sudah terkumpul benteng diri kita bertawajjuh, bermunajat kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah kami ya Allah memohon pertolongan. Kita berbaca kitab, sudah itu munajat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Mana tahu pertengahan baca kitab sesat. Tak jadi sesat. Kenapa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Sudah ada benteng doa kita. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, anugerahkanlah kami nikmat ya Allah. Yaitu nikmat dan orang-orang yang telah Kau berikan nikmat. Subhanallah. Siapa nikmat yang paling tinggi? Rasul. Kedua, Nabi, para Nabi. Kemudian siapa? Para sahabat tabi'in. Jadi kalau sudah disebut sahabat, itu sudah termasuk wali Allah. Auliya wali Allah min awliyaillah. Baru sampai orang-orang saleh. Paling terkecil an'amta alaihim. Siapa?
ibu dan ayah yang telah merawat kita, yang melahirkan kita. An'amta alaihim, orang-orang yang telah kau berikan nikmat ya Allah. Jadi nikmat itu banyak. Cuma jangan sampai nikmat dunia yang didahulukan daripada nikmat iman. Itu pentingnya Al-Fatihah ini. Kenapa harus diulang-ulang? Makanya disebut surat Al-Fatihah itu As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Jadi aneh kalau ada ya, maaf ini viral ini di video di YouTube. Saya bersumpah tidak ada dalilnya Al-Fatihah dibaca kecuali dalam sholat. Pernah dengar itu? Allah, ya. Saya Pak di Al-Azhar University, Cairo University. Kita itu dikasih diktat, Pak. Kitab wajib harus dikuasai. Di antara seluruh kitab diktat yang wajib dikuasai itu, Pak, mengenai suratul Fatihah yang paling tebal, Pak, segini, Pak, lebih kurang 700 halaman. Itu hanya mengkaji suratul Fatihah saja. Begitulah hebatnya kandungan suratul Fatihah. An'amta alaihim. Kalau kita kaji An'amta alaihim saja, tak selesai ini subuh ini kita kaji. Tak selesai. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, siapa mereka An'amta alaihim? Para nabi, para sahabat, min auliyaillah, sampai ulama-ulama mutaakhirin. Termasuk kitab yang mau kita baca ini. Kitab yang mau kita baca ini An'amta alaihim. Tak sampai kita ajaran Imam Nawawi ini lebih kurang 700 tahun yang lalu di mushola kita Ciracas. Seandainya Imam Nawawi hidup, Allah, menangis beliau. Maka beginilah nanti perumpamaan, Pak, di akhirat nanti. Ada orang tanpa dia sadari, di dunia dulu dia menganggap amal dia itu nggak bermanfaat. Ternyata di akhirat nanti Allah tunjukkan amalnya itu, jutaan orang merasakannya. Padahal dia bukan ulama. Bagaimana kalau ulama seperti Imam Nawawi Allah tunjukkan di akhirat nanti, wahai Syarifuddin Nawawi, kata Allah, ditunjukkan Allah, wa qadimna ma amilu min wa qadimna ma ila min amilu min amali faja'a min amali. Nanti Allah nampakkan, ya Allah, ternyata kitab saya sampai Ciracas. Bisa tak kita, Pak, seperti itu? Bisa, nggak mesti ulama. Apa itu? Bapak bersedekah sama orang miskin yang belajar agama, ternyata dia jadi ulama. Bapak sedekah orang miskin itu jadi ulama. Dan ulama itu ternyata ilmunya dibaca, dimanfaatkan, nggak usah seluruh dunia lah. Kita katakan penduduk Indonesia 270 juta penduduk Indonesia, yang muslim mungkin 200 juta. 200 juta yang mengamalkannya, nggak perlu banyak yang diamalkan, cukup baca Qul Huwallah. Dari siapa engkau tahu Qul Huwallah? Dari Ustadz Fulan bin Fulan. Nanti ditanya malaikat, ditanya Allah di akhirat nanti melalui malaikatnya, ketika mau masuk surga, siapa yang berhak duluan masuk surga? Ya ulama. Ketika ulama dipertanyakan, siapa yang berhak masuk surga? Siapa yang pertama kali engkau bisa menyebabkan jadi ulama? Tak pantas saya ya Allah masuk surga ini, karena saya jadi ulama karena dibantu orang kaya.
nggak kaya kali, sederhana, tapi dibantunya saya sekolah sampai tamat. Siapa? Si Fulan bin Fulan. Begitu juga masyarakat yang 100 juta, 200 juta itu mau bisa menghafal qul huwallah. Mereka masing-masing mau masuk surga. Kami menyaksikan, ya Allah, kami menghafal qul huwallah dari seorang ulama, dan ulama itu sekolahnya dibantu oleh orang Fulan bin Fulan itu. Akhirnya apa? Orang awam yang hanya modal membantu saja, martabatnya segunung, sebanyak itu. Maka beliaulah yang Allah dahulukan masuk surga. Subhanallah. Itu baru itu. Banyak di dalam Al-Quran Allah sebutkan semua yang terjadi di dunia ini nanti Allah tunjukkan saksi, syahadah. Maka syahadah itulah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah. Wa ma takunu fi sya'ni wa ma ta'maluna min Qur'an wa la tatluna min Qur'an wa la ta'maluna min 'amal illa kunna 'alaikum syuhudan. Allah. Seluruh perjalanan hidup kita, kata Allah dalam Al-Quran, seluruh perbuatan kita, bahkan Al-Quran yang akan kita baca, itu semua ada saksinya, kata Allah. Ada CCTV. Jadi bukan CCTV buatan manusia. Kalau CCTV buatan manusia mahdud, terbatas dia, tak bisa menerawang lewat tembok. Jadi bahkan kerikil-kerikil tanah, batu yang kita pijak untuk kita duduk di musala yang mulia ini, itu nanti menjadi saksi, kata Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Luar biasa. Ini ayat yang selalu kita ulang-ulang dalam surah Al-Dukhan. Jadi bahkan benda mati pun menjadi saksi, kata Allah. Fama bakat alaihi sama wa makan mudhari. Fama bakat alaihi sama wa makan mudhari. Surah Al-Dukhan. Langit dan bumi menyaksikan orang-orang yang tak berakidah mati, atau orang-orang yang fasik mati. Kami tak menangis, cepat ya Tuhan, masukkan dia ke dalam tanah, kata bumi, kata langit. Kami tak nangis ini. Apa kata Imam Ali? Para sahabat tabi menafsirkan ayat ini dalam surah Al-Dukhan. Barang siapa orang yang beriman, katakanlah dia semasa hidupnya sholat subuh, sholat 5 waktu kapan saja, di masjid atau di mushola di mana saja, maka tanah-tanah, batu-batuan yang dia pijak menjadi saksi Allah. Tapi kalau dia hidupnya ke mall saja, berarti mall jadi saksi nanti ya. Jadi kalau bersedekah susah kan, tapi kalau ke mall, apa kali dia? Semangat. Kalau datang ke masjid diperhitungkan berapa sedekahnya. Tapi kalau ke mall, pernah nggak Bapak berpikir membatasi pengeluaran? Jarang. Walaupun dibatasi pasti ada lebih. Jadi ada penceramah, dia mencak-mencak ibu-ibu gitu nih. Ibu-ibu ini kalau bersedekah berpikir pelit sekali, berpikir macam mana sedikit-sedikitnya. Tapi kalau belanja ke mall sebanyak-banyaknya,
nanti ibu kalau mati jangan sholatkan di masjid ya, sholatkan di mall aja. Itu kata Ustaz itu benar saya ya. Ustaz itu guyon aja. Begitu juga bapak-bapak katanya. Kalau beli rokok, kita katakan rokok gudang garam, dia nggak pernah perhitungan 1 minggu berapa puluh ribu, bahkan 1 bulan sampai 700.000, 1 juta. Tapi kalau dia ke masjid 1 bulan belum tentu dia mengeluarkan uang 1 juta. Nanti bapak kalau mati katanya, sholatkan di pabrik gudang garam, nggak usah sholatkan di masjid. Kata Ustaz itu, bukan kata saya. Kalau kata saya, belum pernah saya nyolatkan di pabrik gudang garam ya kan. Tetap kita sholatkan di musola kita ini. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang lalu terakhir pendapat Imam Syafi'i bagaimana mengagungkan ilmu, bagaimana kewaraan Imam Syafi'i. Qala wadattu anna al-khalqa ta'allimu hadzal 'ilm. Hadzal 'ilm yani ilmu wa kutubuhu ala an la yunsabu ilayya harfun minhu. Jadi saya ingin sekali kata Imam Syafi'i, engkau itu benar-benar mendalami ilmu itu, meskipun ilmu itu kau peroleh dariku, kata Imam Syafi'i. Tapi aku tidak kepingin kau nisbahkan ilmu itu bersumber dari aku. Meskipun ilmu dan kitab yang kau baca itu bersumber dari aku. Begitulah saking tawadunya Imam Syafi'i. Takut. Apa yang ditakutkannya? Riya. Tapi itulah tawadunya. Jadi kita membahas tentang masalah adab-adab orang mengajarkan ilmu maupun yang menuntut ilmu. Faslun, kalau kita maksudnya sekarang. Oh, yang baginil muallim ayyatakhallaqa bil mahasin allati warada asy-syar'u biha. Jadi sebaiknya seharusnya lil muallim, orang yang mengajarkan ilmu itu ya mengajarkan ayyatakhallaqa bil mahasin allati warada asy-syar'u biha, menanamkan etika akhlak, berperilaku akhlak yang sebaik-baik akhlak yang sesuai dengan syariat. Jadi harus bisa dibedakan apa etika, apa akhlak. Kalau akhlak itu bapak dari Eropa, dari Afrika, kita katakan sampai dari ujung Afrika itu apa? Ujung Comoros, pulau yang paling kecil di ujung Afrika itu sampai ke New Zealand. Bahkan ada lagi setelah New Zealand itu mungkin ada. Namanya akhlak itu sama. Bertutur kata dalam Islam itu sama. Meskipun hidup kita berbeda dengan Afrika, budaya Afrika beda dengan kita. Afrika itu budayanya kayak orang Batak, keras, kasar, tapi artinya tidak berdendam. Nanti ada budaya Rusia. Rusia ini pendendam di sini. Rusia ini orangnya agak sengak, congkak, sombong, apalagi dia tidak beragama Islam ya, agama komunis. Kecuali pecahan Rusia banyak yang mayoritas Islam. Kita katakan Chechnya, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Chechnya. Nah, itu orang-orang Rusia yang mayoritas Islam. Tapi itu pun terpengaruh karena memang budayanya beda dengan budaya Timur Tengah, budaya Afrika beda. Jadi budaya itu kalau nggak ada agama, Pak, maka etika itu berbeda-beda. Contoh di Afrika itu bagi mereka telanjang bulan etika, ketika mereka belum yang bukan Islamnya. Etika bagi mereka sama kayak di Indonesia kita katakan lah ya, di Irian Jaya umpamanya, di Nias, di Baduy, atau kalau apa namanya di Sumatera itu apa namanya itu orang hutan, lupa saya namanya itu apa? Hah? Suku Pedar bukan, apa namanya, ada istilahnya itu. Hah? Orang
duit sini, Jakarta, Jawa Barat. Kalau orang Melayu bilang orang asli, orang Malaysia bilang orang asli. Jadi bagi mereka itu etika. Etika Eropa, etika Asia, Asia Tenggara beda. Asia udah berbeda-beda budaya. Cina itu Asia. Berarti kita Asia Tenggara, Thailand, Filipina, Myanmar, Indonesia, itu lagi. Bayangkan Allah bisa satukan dengan akhlak. Itu baru akhlak. Subhanallah, disitulah mulianya Al-Quran. Jadi kalau kita berdebat dengan orang-orang yang memakai ajaran-ajaran apapun, cukup kita tunjukkan akhlak, kalah. Silahkan mereka tunjukkan etikanya, pasti berbeda. Mereka Pak kadang-kadang etikanya mungkin marah sama orang lain, enggak. Mungkin etika orang-orang Eropa menjerit-jerit aib bagi mereka. Tapi bagi mereka berzina tidak aib. Malah kalau di Eropa berzina itu kumpul kebo sport katanya. Ya, di Jerman itu Pak berzina itu sport. Bahkan LGBT dilegalkan di mereka. Nah, itu bedanya. Akhlak dengan etika nggak sama. Begitulah tingginya ajaran Islam ini. Jadi kalau kita Imam Nawawi kita baca sini Pak, seandainya Allah nampakkan sama kita di Afrika sana pun ulama mengajarkan ini Pak. Seandainya Allah nampakkan kita dulu di Ceracas subuh ini, mungkin di Afrika sana, kalau sekarang beda 5 jam ya, berarti malam. Bisa tengah malam itu ulamanya baca kitab ini Pak, sama yang kita baca. Allah. Tapi coba Bapak teliti orang-orang yang berbeda akidah dengan kita. Meskipun mereka menyebutnya sama nama kitabnya, tapi itu beda. Yang mereka baca, mereka beda pemahaman mereka, beda culture mereka. Makanya kitab mereka sama namanya, tapi culture berbeda dan etika yang berbeda. Di situ menunjukkan berarti kebenaran Islam itu luar biasa tingginya. Makanya saya pernah debat sama orang yang ahli agama Protestan. Saya nggak perlu debat tentang Tuhan, nggak perlu. Saya cukup berdebat tentang akhlak, etika, terdiam, nggak berkutik dan tak bisa dia kasih contoh. Nggak usahkan contoh itu yang ada di komunitas dia ajak di jajaran agamanya, tetangganya, nggak didapati itu etika akhlak. Apa yang didapati? Coba etika akhlak dalam Islam, menyentuh perempuan saja tak boleh, menyentuh Pak, bukan tak usahkan berzina. Bahkan memandang perempuan saja diharamkan disyahwat dengan syahwat. Meskipun umat Islam melanggar itu mayoritas, sudah pasti gitu ya. Pasti kita melanggar itu. Tapi itulah dasar etika akhlak yang luar biasa dibangun dalam Islam. Enggak usahkan engkau berzina, kata Allah. Memandang saja dengan syahwat haram sampai setinggi itu. Belum lagi minum khamar. Kenapa diharamkan minum khamar? Kenapa ada istilah an-nazafatu minal iman? Meskipun mungkin mayoritas Islam kotor, jorok, tapi tunjukkan mana ajaran an-nazafatu minal iman itu yang dari mereka. Subhanallah. Udah, bagaimana umat Islam akhlaknya harus menghargai perbedaan keyakinan. Sampai-sampai Rasulullah berjanji, aku akan menuntut siapa saja yang berlaku tidak adil terhadap orang ahlul kitab, Yahudi maupun Nasrani. Barang siapa yang berani melakukan kezaliman fauqa taqatihi terhadap ahlul kitab, Nasara, Yahudi, akan kutuntut di hari kiamat nanti, kata Rasul. Saya mau tanya, ada nggak ajarannya seperti itu? Tapi kalau manusia yang punya sifat menghargai itu
semua agama ada. Artinya ajaran. Begitulah tingginya. Makanya seorang mu'alif kata Imam Nawawi, tapi ini sumbernya tetap Quran dan Sunnah ya. Jangan sampai dianggap ini Imam Nawawi menulis seperti ini seolah-olah dikarang-karang dia, tidak ya. Tapi ini semuanya adalah bersumber dari Quran dan Sunnah. Kemudian wal khilalul hamid wa syai'ul mardi allati arsyadahu Allah ilaiha min az-zuhad fi dunya wa taqallul minha. Jadi menunjukkan bagaimana sifat kita terpuji, menunjukkan hal-hal yang baik. Kemudian bagaimana gestur tubuh kita yang disenangi orang. Memang meskipun ada orang itu terlahir memang cara jalannya saja nggak enak kita lihat, nggak ada itu. Nah, tapi kita meskipun susah kita senyum, maka kita harus paksakan senyum di depan orang. Jadi jangan ada istilah beliau itu memang susah senyum gitu ya. Semoga Allah memberikan hidayah allati arsyadallahu ilaiha min az-zuhad. Apa lagi? Az-zuhad fi dunia. Zuhud. Bukan jin ya, bukan juhud, bukan jihad. Jihad lain lagi. Ini zuhud. Apa dikatakan zuhud? Takut dunia. Bukan membuang ya. Meninggalkan perkara dunia, hatinya lebih berat daripada akhirat. Jadi hatinya harus lebih berat kepada akhirat. Zuhud yang paling rendah apa? Kita lah orang awam yang gak pernah belajar agama, tapi soleh. Apa itu? Segala musibah, segala apa saja musibah yang menimpanya, dia tidak pernah berputus asa. Itu dari antara makom zuhud yang paling rendah itu. Kalau yang paling tinggi nanti, sebagaimana ulama-ulama kita Imam Nawawi, Ibrahim bin Adham yang kita pelajari kitabnya setiap bulan di Ahad pertama, itu luar biasa. Dia bisa beli Lamborghini, tapi dia nggak mau beli mobil. Sengaja dia beli motor yang second yang reok-reok. Ibrahim bin Adham itu kaya, orang bangsawan, keturunan sultan, duitnya banyak. Kemana yang banyak tadi? Dibikinnya untuk dakwah. Wah, ini kalau zuhudnya Ibrahim bin Adham tak sanggup kita. Ya. Belum lagi zuhudnya sahabat. Saya malu saya membaca kitab, saya malu sekali, itu tak sanggup kita. Siapapun kita berat zaman sekarang ini. Ketika membaca hadis dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik, bagaimana zuhudnya sahabat. Hanya gara-gara dia sholat di kebunnya, tak sanggup khusyuk, lupa dia sholat zuhur tadi gara-gara melihat kebunnya yang lagi berbuah, ranum kurmanya lagi berbuah mau panen. Sholat di tengah-tengah kebun buahnya sampai dia lupa berapa rakaat dia sholat. Habis sholat dia menyesal. Didatanginya Rasulullah, ya Rasulullah, kebunku yang sudah panen kurma yang luas ini, gara-gara ini aku tak khusyuk sholat. Kusedekahkan untukmu. Allahu Akbar, ya Allah. Ini tak sanggup. Terus terang, ya Allah, berat hati rasanya. Dan itu ternyata di dalam kitab Muwatta bukan hanya pada masa zaman Rasul. Ketika Rasulullah SAW meninggal, sahabat ada yang pernah juga begitu. Sholat di tengah ladangnya, ternyata ada seekor burung yang lewat di depan dia sholat. Burung itu indah sekali warna-warni bulunya, sampai dia lupa berapa rakaat sholat asar yang dia lakukan. Setelah sholat dia lupa, habis sholat dia datang ya Khalifah Utsman bin Affan, ya Khalifah, aku sedekahkan semua tanahku ini untukmu. Kenapa? Aku tadi sholat lalai gara-gara tanahku ini katanya. Kenapa rupanya? Gara-gara tanahku luas ini banyak burung hinggap. Sebab burung tuku lalai sholat ya Khalifah. Allah Subhanallah. Udah, kalau zuhud ini memang tak bisa diajar di sini. Maka kita cari zuhud yang paling kecil lah. Zuhud yang paling kecil. Karena kalau kita ajar zuhud sahabat
Bukan berarti kita mengingkari zuhudnya sahabat. Tidak, tapi nanti banyak orang, Ustaz ini katanya ada ini katanya. Gua nggak usahakan ini katanya. Makan. Nggak usahakan bayar uang kontrakan, makan pun susah dan sebagainya. Asal jangan murtad aja lah. Ada orang itu saking letihnya dia mengkaji Islami karena tak ada iman, murtad dia, Pak. Kemarin pernah saya share video, Pak, selebritis terkenal itu, Pak, sanggup murtad padahal duitnya banyak hanya gara-gara mau kawin sama seorang tampan, laki-laki tampan, gila lah. Makanya di sini penting sidqul azimah. Dalam tauhid itu sidqul azimah dulu ditanamkan. Keyakinan yang kuat tanpa perlu ada pembuktian. Kalau sudah anak keturunan kita nggak pernah kita ajar pendidikan. Pendidikan formal mungkin susah. Kita beralasan uang nggak ada. Pendidikan non formal seperti kita ini dalam sebulan sekali, 1 minggu sekali, bahkan ada yang setiap hari. Tak pernah lebih dari 2 jam, ya kan? Pernah nggak Bapak? Tak lebih dari 2 jam. Nah, tapi kalau yang ada pukul-pukul gendang mungkin lebih lah, ya. Aturannya saja 1,5 jam, belum lagi ceramahnya. Karena ilmu agama inilah yang akan kita bawa mati. Ilmu agama inilah yang menjadi martabat kita tinggi rendahnya di surga. Coba Umar bin Khattab itu, Pak. Umar bin Khattab itu luar biasa kayak mana perilakunya sebelum masuk Islam. Tapi kenapa ketika beliau taubat masuk Islam, dia bisa melakukan zuhud? Terkenal Umar bin Khattab itu terkenal seorang yang zuhud. Gak ada sahabat yang tidak pernah mengatakan Umar bin Khattab, tidak ada ulama sampai ulama mana pun mengatakan Umar bin Khattab itu tidak zuhud. Yang begitu kayanya, bangsawannya, kepala suku Quraisy, tapi ketika sudah memahami akhlak Islam dia tinggalkan dunianya. Bahkan dia mendapat jabatan presiden, khalifah. Jadi pertama kali Pak, tahu siapa yang pertama kali bergerak khalifah? Amirul Mukminin. Kan kita selalu kalau dalam Ramadan itu Al-Khalifatul Ula Amirul Mukminin Abu Bakr As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq khalifah yang pertama. Apakah beliau bergerak Amirul Mukminin? Tidak. Asalnya kalau sekarang sudah umat Islam menggelar Amirul Mukminin semuanya. Tapi yang pertama kali adalah Umar bin Khattab. Sahabat datang, ya Amirul Mukminin, terkejut Umar. Kau apa kau cakap tadi? Apa yang kau bilang tadi apa? Amirul Mukminin. Tak pantas aku menjadi amir orang beriman, kata Umar bin Khattab. Yang kau ucapkan lagi ya. Tak perlu disahabat. Karena sahabat menyaksikan bagaimana ketawadukan mereka, ketawaduan beliau, zuhud beliau, meskipun keras ucapannya, tapi beliau rendah hatinya luar biasa, tidak pernah membedakan. Sampai-sampai pada suatu hari, Pak, jalan dia setelah jadi khalifah presiden berjalan di tengah rakyatnya, dia bingung kenapa ada suara tangisan. Dia datangi rumah itu, Pak, rumah gubuk. Siapa yang menangis? Ternyata anak kecil menangis merintih minta makan. Dulu rumah orang Arab itu tidak permanen, jadi bisa nampak dari sela-sela pintunya, Pak. Dilihatlah ibunya memasak, membakar tungku, tapi anak terus merintih menangis, mama, ma, ibu, saya mau makan. Kata ibu, iya kita lagi masak ini. Umar bin Khattab mendengarin aja rintihan itu anak. Dimasak terus, ternyata anaknya meminta, udah masak, belum? Kita masih masak, nah, tunggu sebentar ya. Capek letih sang anak menangis meminta makan.
Ternyata tak masak-masak, tertidur. Anaknya tertidur. Umar bin Khattab menyaksikan, bingung, ini ibu gimana? Berjam-jam masak, nggak masak-masak sampai anaknya tertidur. Akhirnya Umar bin Khattab nongol pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wahai ibu, kenapa engkau membiarkan anakmu menangis, merintih, meminta makan? Tapi ku dengar engkau bilang lagi memasak, tapi masakanmu tak masak-masak. Apa gerangan yang kau masak? Dilihatnya Pak, ternyata batu yang dimasak. Kenapa kau lakukan ini wahai ibu? Apalagi yang aku mau bikin, aku buat, katanya. Tak ada yang bisa aku masak kecuali batu. Aku sengaja masak dengan lama waktu agar anakku tertidur, karena aku tak tahan dia merintih, meminta makan. Aku tak mampu mencari. Akhirnya Umar bin Khattab keluar. Dia pulang ke rumahnya, pergi ke gudang, diambilnya gandum itu Pak. Dipikulnya gandum itu di ketiaknya Pak. Dua-dua. Dipegang ini Pak, dipikulnya pakai ketiaknya. Tengah malam. Sampai di rumah. Ini sang ibu nggak tahu ini siapa ini laki-laki. Maaf Bu, biar saya yang masak. Bayangkan, ibu itu disuruh istirahat biar saya yang masak, kata Umar bin Khattab. Dimasaklah gandum sampai udah. Ternyata dalam sejarah Umar bin Khattab bukan hanya bawa gandum Pak, dia bawa lauk pauk dan apa saja makanan yang dia dapat malam itu. Karena kebiasaan orang Arab daging, dia bawa lauk pauknya, baru dia bakar gandum. Tahu Pak, dalam sejarah disebutkan Umar bin Khattab memasak gandum itu dengan kayu ibu itu Pak, berasap sampai janggutnya penuh dengan asap. Dia tiup itu api, memasak itu saking susahnya masak, sampai masak makanan sampai janggutnya penuh dengan asap. Dia diam saja, dia kerja sampai selesai. Setelah selesai, dia bangunnya anaknya, dia kasih makan, dia sulani anaknya. Dia suruh ibunya makan. Sisanya untuk bekal. Udah, apa kata sang ibu ketika udah selesai? Umar bin Khattab mau permisi, minta izin. Apa kata ibu? Engkau wahai pemuda, wahai seorang tua, lebih baik sifat engkau daripada Khalifah Umar bin Khattab, katanya. Dia nggak tahu Umar bin Khattab. Sifat engkau jauh lebih baik daripada presiden saya. Umar bin Khattab diam saja. Iya Bu. Terima kasih. Baiklah, saya pulang. Pulang Umar bin Khattab. Keesokan harinya Umar bin Khattab mengatakan kepada para menteri-menteri sahabat yang lain, kalau kalian harus kasih naskah BPJS lah gitu ya. Akhirnya ibu itu ditanggung semua sama anaknya kehidupannya. Dia nggak tahu. Ternyata setelah dia lihat, ternyata yang dia bilang pemuda itu lebih baik daripada Presiden Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab. Ternyata itu orangnya. Menangis ibu itu, ya Allah. Ternyata presiden itu yang ke rumah saya, Khalifah itu sendiri yang ke rumah saya, yang memasakkan makanan anak saya. Adalah zuhudnya Umar bin Khattab. Sampai-sampai banyak beberapa ayat Quran Allah turunkan surah Al-Quran sebab Umar bin Khattab. Apa kata Rasulullah? Lau kana nabi ba'di, lau kana nabiyyun ba'di, kalaulah ada nabi setelahku nanti, lakana Umar nabi. Pasti Umar akan menjadi seorang nabi. Seandainya ada lagi nabi setelah Rasulullah, Allah akan tunjuk Umar bin Khattab. Saya mau tanya, Umar, kenapa Allah tunjukkan kemuliaan Umar bin Khattab sampai detik ini? Bahkan seperempat dunia bisa ditaklukkan itu Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab termasuk tokoh yang dicantumkan dalam 100 tokoh dunia. Setelah Rasulullah, simpulan-simpulan itu Umar bin Khattab itu kalau nggak salah urutan yang ke-16 kalau nggak salah. Saya membaca 100 tokoh dunia ini waktu saya masih SD Pak. Masih SD, makanya pernah saya ulang sebentar berbahasa Arab di Mesir, tapi saya nggak serius lagi ngulangnya karena itu udah khotom saya baca dulu waktu SD.
100 tokoh dunia itu. Makanya saya nggak begitu ingat urutan yang pasnya berapa. Nabi Isa mungkin urutan nomor 3 atau berapa setelah Newton. Jadi menurut keyakinan si Michael Hart ini Newton itu lebih tinggi pengaruhnya daripada Nabi Isa. Celaka juga ya. Rasulullah nomor 1. Ada juga. Jadi begitulah Umar bin Khattab. Udah, kenapa? Apa hikmahnya? Maka kita nggak boleh putus asa. Kita nggak boleh putus asa. Setua apapun kita, sejahat apapun kita. Kenapa Umar bin Khattab bisa seorang mulia yang seperti ini? Kenapa kita nggak bisa? Maka nggak ada alasan. Tidak ada alasan. Sejahat apapun kita, seburuk apapun kita, untuk kita berputus asa, tidak bisa melakukan kebaikan. Ya, jadi azwaj fi ad-dunya wa taqallul minha. Artinya wa taqallul sederhana. Oh segala mau ini enggak beli mobil mewah, beli peralatan HP dan sebagainya. Tapi kalau untuk perkara akhiratnya, waduh. Kalau makan di restoran sekali makan 5 juta. Tapi kalau menyumbang, berpikir dia mengeluarkan 200.000. Berpikir. Berkeringat dia keluarganya. Allah. Wa adamul mubalag biha wa bi ahliha. Maka jangan sampai terjebak dengan lingkaran-lingkaran setan, lingkaran-lingkaran orang-orang yang gila maut. Jadi jangan terlalu banyak duduk dengan orang yang tidak pernah menyebut Allah, yang tidak pernah membicarakan tentang ilmu, tentang keimanan. Kita akan lalai. Berapa banyak orang miskin yang dia asik ngobrolnya sama orang yang ceritanya ngalor ngidul, ngomongnya dunia saja, ini hilang jiwanya. Tapi berapa banyak orang kaya, setiap ketemu mereka itu berbicara tentang agama, akhirnya mereka justru malah lebih mulia daripada orang miskin. Jangan terbalik. Meskipun padahal kemiskinan itu martabatnya paling tinggi di dalam Islam. Tapi jangan sampai kita miskin, akidah pun miskin. Nauzubillah. Udah miskin tak sholat, la ilaha illallah. Udah miskin tak sholat, main togel, la ilaha illallah. Sudahlah. Ini al-adna murakkab. Adna itu yang paling bawah. Bertingkat lagi. Tingkat ke atas ke bawah. Wah, terbang api dan air kita. Subhanallah. La ilaha illallah. Tapi mudah-mudahan sebesar apapun dosa kita, selagi Allah masih berikan nafas 1 detik nafas paru-paru kita memompa Allah, makanya ulama sufi itu Pak, mensyukuri Allah itu, mensyukuri nikmat diberi Allah sampai detak nafas paru-paru Pak. Paru-paru kita yang memompa ke jantung. Kalau ulama sufi dulu belum tahu Pak Ronsen. Ulama sufi dulu tidak tahu di mana letak jantung. Karena mereka nggak pernah belum mendapat teknologi isya'ah. Apa isya'ah? Ronsen. Jadi ulama sufi itu bilang, kalau engkau mau berzikir, hempaskan ke jantungmu 4 jari setelah at-tadiyu. Ini payudara. 4 jari berarti di sini posisi jantung. Jadi kalau sekarang kita kan udah tahu kan, udah banyak lah sekarang di googling saja gambar jantung udah tahu bentuknya. Nah susah. Allah. Meskipun kita bilang la ilaha illallah, lisan kita, jantung kita la ilaha illallah. Karena memang jantung kita ini Pak, paling empuk, paling enak dimasuki setan dan jin. Belum lagi syahwat kita, nafsu kita, akal kita, akal hasad, iri, dengki itu paling mudah lengket itu. Maka nggak ada obatnya kecuali zikir, dan zikir itu bil lisan wal qalb, lisan dan hati, walaupun yang maksud jantung. Kalau hati kan kalau hati bahasa Indonesia itu kan ini kan ya, sebelah kanan posisinya.
Kenapa detak jantung yang memompa darah, aliran nafas kita harus kita gunakan untuk menyebut Allah, supaya hasad, iri, dengki, supaya beban hidup yang kita alami kita bisa menganggapnya ringan, tenang. Allah berikan hidayah. Makanya Allah sebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Bagaimana kita supaya menjadi orang yang muhsin? Walladzina jahadu. Disuruh Allah kita meraih hidayah itu, Pak, bukan seperti membalikkan telapak tangan. Apakah hidayah itu kita datang dari rumah mushola ini dengan pengajian? Belum, kata Allah. Walladzina jahadu fina. Kalau mau aku kata Tuhan membantu hidayahmu, Allah tak lepas kita. Kau harus punya jihad untuk menempuh hidayah. Apa itu? Ketika engkau sudah taklim, engkau dengar meskipun hanya seuntai kata itu kau amalkan. Meskipun pahit kau bangun tengah malam mengamalkan sholat tahajud, meskipun engkau berderai air mata menahankan kesusahan bisnismu tak lancar, tapi engkau sabar selalu berkeluh kesah, innama ashku ilallah, innama ashku wa husni ilallah. Engkau kepada Tuhan berkeluh kesah dan berduka cita hanya untukku. Nafasmu kau alirkan zikir mengingat Allah, maka tak ada yang bisa mengawal engkau, kata Allah. Siapapun makhluknya yang membenci engkau, akulah yang akan mencabut ubun-ubunnya. Makanya para ulama dulu tak perlu belajar karate, belajar silat, tak perlu dia pakai ilmu santet, tak perlu dia pakai pengawal dan sebagainya. Cukup tawakal kepada Allah. Orang yang zalim, orang yang khianat, orang yang iri dan dengki, Allah tunjukkan sebelum matinya. Makanya para ulama tidak boleh dia dendam, tak boleh dia benci. Meskipun orang yang memusuhinya, ulama tak boleh benci kepada orang yang memusuhinya. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena itulah akhlak Rasulullah, itulah akhlak dalam Islam. Tapi kalau orang awam berat, kalau kita ajarkan jangan dendam, nggak bisa. Tapi kalau ulama nggak bisa dia ngaku ulama kalau hatinya masih dendam, kalau hatinya masih ada hasad, iri dan dengki. Karena kalau sudah ulama punya sifat-sifat tercela itu, maka gugurlah martabatnya, gugur. Nggak usahkan sifat buruk, sifat baik saja yang nggak dilakukan, yang sunnah saja. Ulama apabila meninggalkan sifat baik, apa itu? Yang sunnah saja. Sholat rawatib, Allah turunkan martabatnya. Sepakat enggak? Hati ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan ada pertanyaan, kalau enggak kita tutup. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aj'al hadzal majlis ya Allah barakatan wa mubarakatan wa ba'd 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Pak Haji.